Selama ribuan tahun, orang-orang banyak menciptakan legenda atau berbagai peradaban yang hilang. Kita tentu kerap mendengar, bukan? Jika ada kota-kota yang lenyap dalam semalam karena peristiwa gempa bumi atau banjir besar. Dengan bukti-bukti sejarah yang ada, hal ini tentu membuat sebagian orang percaya, namun sebagian lain juga masih skeptis. Salah satu yang masih menjadi misteri adalah sebuah tembok di bawah laut Papua yang pernah terekam dalam Google Maps. Ini bukanlah berita baru, bukan pula berita yang menggemparkan, namun cukup menarik untuk dibagikan dan barangkali bisa menambah wawasan kita. Sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita mengetahui jajaran pulau-pulau yang ada di Indonesia. Pulau Papua sendiri yang menjadi salah satu pulau terbesar di dunia ini terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah Papua Indonesia dan wilayah negara Papua Nugini. Ternyata, di perairan utara dari salah satu pulau terbesar itu menyimpan suatu misteri yang menakjubkan. Saat bumi di zaman es ribuan tahun yang lalu, Pulau Papua jauh lebih besar dari yang ada sekarang. Bagian selatannya masih menyambung dengan benua Australia. Begitu juga di bagian pesisir utaranya, daratannya lebih luas dari yang ada sekarang. Daratannya jauh menghampar ke tengah laut beratus kilometer. Ini karena permukaan laut pada waktu itu masih lebih dangkal dibandingkan pada masa sekarang. Permukaan laut yang masih dangkal itu disebabkan karena wilayah hamparan es di kutub utara dan kutub selatan belum banyak mencair seperti sekarang di masa pemanasan global saat ini. Di lepas pantai bagian utara dari Pulau Papua ini, diperkirakan terdapat struktur bangunan mirip benteng atau tembok yang panjangnya sekitar 110 km dan tinggi sekitar 1860 meter serta lebar 2700 meter. Jika dilihat melalui tampilan satelit pada Google Maps, struktur ini memang sangat mirip dengan bangunan berupa dinding atau tembok. Dan hebatnya lagi, tembok ini lurus memanjang secara sempurna sepanjang 110 km. Penemuan tembok raksasa tersebut sempat menghebohkan karena tembok tersebut ditemukan langsung oleh aplikasi Google Maps. Namun setelah menjadi perbincangan hangat, benteng raksasa tersebut seolah sengaja dihilangkan tanpa alasan yang jelas. Hingga kini, benteng raksasa tersebut pun menjadi misteri yang belum terpecahkan. Namun menurut sejumlah pakar, bisa saja benteng tersebut memang benar-benar ada. Karena dahulu kala sebelum es mencair, sejumlah daratan di bumi diketahui saling menyatu. Beberapa orang percaya benteng tersebut berhubungan dengan bangunan-bangunan kuno di dasar lautan Jepang. Jika benar, jelas bangunan seperti ini tidak dibuat oleh peradaban manusia. Mengingat bangunan di abad modern ini saja seperti Menara Dubai tingginya baru mencapai 800 meter. Sedangkan dinding yang ditemukan di sebelah utara Pulau Papua mencapai tinggi 1860 meter. Struktur ini berada di laut lepas, tak jauh dari ibu kota Papua, Jayapura. Untuk sementara penemuan misterius ini dinamakan Jayapura Wall atau Tembok Jayapura. Dengan menggunakan Google Maps, koordinat benteng menakjubkan tersebut terlihat pada Samudra Pasifik, bagian utara Pulau Papua pada 1 derajat 59.469 S dan 141 derajat 29.24 6.239 E. Tapi entah apa masih bisa diakses atau tidak, mengingat benteng tersebut sempat menjadi perbincangan hangat, namun seolah sengaja dihilangkan tanpa alasan yang jelas. Google Maps tidak hanya menjadi penunjuk jalan bagi kita yang suka bepergian. Lebih dari itu, jika kita menelusuri dengan detail, kadang ada saja bagian nyeleneh dari peta ini, seperti tembok yang disebut di atas. Jika dilihat secara detail, struktur itu mirip dengan dinding atau tembok, sehingga orang-orang menamainya Tembok Jayapura. Anehnya, tidak ada yang tahu siapa sebenarnya yang membangun tembok tersebut. Jika dilihat dari kehidupan masyarakat zaman dahulu, maka mustahil mereka bisa membangun peradaban dengan hanya bermodal bambu, keris, sumpit atau bahkan pedang. Jika memang benar ini sebuah tembok yang kokoh, maka dibutuhkan sebuah usaha ekstra untuk membuat ia tetap berdiri tegak hingga sekarang, bukan? Sepenggal cerita tentang masyarakat Papua di masa lampau. Seorang penulis bernama Robin Ashburn dalam bukunya The Guerrilla Struggle in Irian Jaya 1985 menjuluki provinsi paling timur Indonesia ini sebagai surga yang hilang.
Selain kekayaan alam, konon ada sebuah peradaban yang maju di Papua. Bahkan meski terisolir di tengah belantara, mereka sudah punya penerangan yang memadai. Mungkinkah tembok ini bekas peradaban yang hilang? Kita tentu pernah mendengar tentang peradaban Atlantis yang hilang, bukan? Meskipun hanya legenda, namun beberapa peneliti percaya bahwa Atlantis memang ada dan mencakup sebagian wilayah yang ada di Afrika, Asia, Eropa, dan Amerika. Dari berbagai sumber, diungkapkan bahwa tembok ini bisa jadi dibangun oleh orang-orang dahulu yang pernah menghuni tanah Papua. Mereka menyebut dirinya sebagai bangsa Antarada. Penduduk ini punya ciri khas fisik yang kuat, kulit gelap, dan pekerja keras. Merekalah yang membangun bangunan mirip beteng atau bahasa awamnya benteng yang sekarang berada di bawah laut Papua. Namun bangunan tersebut sekarang sudah tak bisa lagi dilihat karena sudah dihapus oleh Google Maps saat menjadi pembicaraan hangat ketika itu. Banyak misteri di dunia ini yang belum terpecahkan, termasuk benteng yang ada di bawah laut Papua ini. Entah memang peninggalan Atlantis atau hanya hal unik yang terekam oleh Google Maps saja, masih belum diketahui secara pasti. Tetapi mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, tidak tertutup kemungkinan bisa saja masih ada banyak misteri yang belum terungkap. Struktur mirip tembok misterius itu berada di laut lepas, tak jauh dari kota terbesar yang juga merupakan ibu kota Papua, Jayapura. Berbagai pendapat tentang tembok ini sudah banyak terdengar, dan yang paling masuk akal adalah keberadaan struktur mirip tembok tersebut karena kesalahan Google dalam melakukan pencitraan bumi. Apalagi gambar tersebut kini telah dihapus pihak Google. Namun mengapa harus dihapus? Jika benar itu merupakan sebuah tembok, mungkin saja ada kaitannya dengan peradaban Atlantis yang konon katanya pernah eksis di masa lampau. Atlantis atau Atlantika merupakan pulau legendaris yang pertama kali disebut oleh Plato dalam buku Themos dan Critias. Ia menggambarkan pulau tersebut hilang pada 360 sebelum Masehi. Sejak saat itu, banyak orang terobsesi untuk menemukannya. Meski sebagian sangsi dengan apa yang disebut Plato dan beranggapan itu hanya karangannya, sejumlah atlantologis masih berupaya membuktikan keberadaan Atlantis. Berikut beberapa tempat yang dipercaya merupakan keberadaan Atlantis, termasuk Indonesia. Jalan Bimini. Pada pertengahan tahun 60-an, penyelam Manson Valentine menemukan batu yang seragam dengan jarak sejauh setengah mil di Kepulauan Bahama. Meskipun dianggap sebagai peristiwa geologi karena penyusunan dan bentuk batu yang tidak biasa, dipercaya bahwa formasi ini adalah sisa-sisa dari jalan kuno Atlantis. Antartika. Sejarawan Charles Hafgood berpendapat bahwa benua selatan pernah menjadi daratan utara dengan Atlantis di pantainya. Kemudian 12.000 tahun yang lalu, pergeseran kerak bumi mengirimnya ke selatan. Diketahui Antartika memang mengalami itu sekitar 30 juta tahun yang lalu. Indonesia. Ilmuwan asal Brazil, Aricio Nunes dos Santos, dalam bukunya Atlantis, The Lost Continent Finally Found, The Definitive Localization of Latos Lost Civilization, membandingkan beberapa negara dengan ciri-ciri benua Atlantis, mulai dari luas wilayah, cuaca, kekayaan alam, gunung berapi hingga cara bercocok tanam. Tak tanggung-tanggung, penelitiannya untuk buku tersebut menghabiskan waktu 30 tahun. Santos akhirnya menyimpulkan, jika Indonesia adalah benua Atlantis, ia pun menunjukkan Pulau Natuna, Kepulauan Riau sebagai kota yang misterius itu. Akan tetapi banyak peneliti yang belum setuju akan hal ini. Meski begitu, para ilmuwan sudah sepakat bahwa ada benua yang tenggelam di Indonesia. Namanya adalah Sundaland. Benua yang tenggelam ini adalah wilayah laut dangkal antara Sumatera dan Kalimantan. Namun belum ada bukti peradaban apapun ditemukan di dasar lautan. Hubungan benua Sundaland dan Atlantis. Sekarang kita dihadapkan dengan fakta ilmiah bahwa Indonesia dulunya adalah benua Sundaland yang tenggelam. Tak heran kemudian banyak yang mengaitkan Indonesia sebagai lokasi benua Atlantis. Dalam penelusuran mata ketiga, ada sejumlah buku yang populer mengangkat teori Indonesia sebagai Atlantis. Yang paling populer adalah buku Atlantis, The Lost Continent Finally Found, karya Aricio Nunes dos Santos dari Brazil yang terbit tahun 2005 seperti tersebut di atas. Buku kedua adalah Eden in the East,
tahun 1998, karya Stephen Oppenheimer, seorang akademis dari Oxford. Oppenheimer tidak secara eksplisit mengatakan Atlantis berada di Indonesia. Bukunya lebih membahas soal Sundaland di zaman es. Namun penggemar teori Atlantis menyamakan karyanya dengan karya Santos. Meski tidak langsung menyebut Atlantis, Oppenheimer menyebutkan awal peradaban dunia berasal dari Sundaland, lalu manusia menyebar ke seluruh dunia. Sebagian dari bukunya berisi bukti genetika dan kompilasi legenda serta mitologi banjir besar dan benua yang tenggelam. Buku ketiga Atlantis, The Lost City is in Java Sea, karya Dani Irwanto dari Indonesia tahun 2015. Buku ini merupakan pendalaman dari tulisan Plato, Santos, Oppenheimer, dan penelitian Dani Irwanto sendiri. Dia pun menulis sejumlah karya lain terkait legenda Atlantis di Indonesia. Secara eksplisit, Dani menyebutkan lokasi Atlantis ada di Laut Jawa yang kini tenggelam bersama Sundaland. Lantas bagaimana pendapat ilmuwan dengan legenda Atlantis yang dihubungkan dengan benua Sundaland yang tenggelam? Menurut ahli paleontologi ITB, Profesor Yahdi Zaim, bahwa mengaitkan Atlantis dan Sundaland itu boleh-boleh saja. Pendapat seperti itu sah-sah saja, kata Yahdi. Namun klaim dan opini semacam ini akan sia-sia tanpa bukti ilmiah. Yahdi memiliki tidak mendukung Sundaland sebagai Atlantis jika tidak didukung oleh bukti-bukti yang teruji secara ilmiah. Selama belum atau tidak didukung oleh data yang nyata, empirik antara lain, seperti temuan-temuan arkeologis, geologis, dan geofisika, maka saya tidak mendukung pendapat dan kebenaran Sundaland sebagai wilayah Atlantis seperti mitologi yang dirumorkan banyak orang, ujar Yahdi. Bagaimana pendapat teman-teman? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.